Halo rekan-rekan, saya Joshua Putra Butar-Butar. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan menampilkan mind mapping dari Akuntabilitasi dan Nasional dengan pengampu materi Bapak Jumsadi Damanik SHM. Mind mapping adalah pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang yang mempermudah kita untuk memahami sebuah modul. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping akuntabilitas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mind mapping akuntabilitas antara lain konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, dan bagaimana menjadi seorang PNS yang memiliki akuntabel. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan konsep akuntabilitas terlain akuntabilitas publik, aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas publik ada dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, di mana akuntabilitas vertikal contohnya unit kerja pertanggungjawabannya ke Pemda, Pemda ke pusat, dan pusat ke MPR. Jenis yang kedua akuntabilitas horizontal, di mana contohnya lembaga pemilu dan KPK. Adapun fungsi akuntabilitas publik, fungsinya sebagai pencegahan korupsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas antara lain akuntabilitas sebagai hubungan, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas laporan, perbaikan kinerja, dan konsekuensi. Yang ketiga, tingkat akuntabilitas. Adapun tingkat akuntabilitas antara lain akuntabilitas personal dari bawah, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Yang selanjutnya, akuntabilitas mengenai mekanisme akuntabilitas. Ada tiga hal yang berkaitan dengan bagaimana menjalankan mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, apa saja dimensi akuntabilitas? Ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, apa saja yang bisa kita gunakan sebagai alat akuntabilitas? Contohnya kontrak kinerja, laporan kinerja, dan lingkungan kerja juga mempengaruhi akuntabilitas. Kita harus memiliki sifat kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, responsibilitas, integritas, transparansi, keseimbangan, konsistensi. Dan untuk menjadi PNS yang memiliki akuntabilitas, kita harus melihat ke perilaku PNS yang sesuai dengan kode etik, selalu bersikap transparansi, bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, dan memiliki perilaku yang menjauhi konflik kepentingan. Adapun prinsip profesi ASN seharusnya memiliki nilai-nilai dasar, kode etik dan perilaku yang baik, komitmen dan tanggung jawab, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, dan mengutamakan profesionalitas jabatan. Dan untuk menjadi PNS yang akuntabel, harus juga memperhatikan aspek penyelenggaraan kebijakannya, yaitu profesionalitas, proporsionalitas kita, keterpaduan, delegasi, netralitas, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan menampilkan mind mapping terkait nasionalisme. Agar dapat menjadi seorang ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas,
kita harus memiliki 5 sila yang berkaitan dengan nasionalisme, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian terciptalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.